Drama rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar belakangan ini tidak ada habis-habisnya dibahas oleh khalayak ramai. Bagaimana tidak hanya mengalirkan kisah cinta yang begitu romantis, namun kisah cinta mereka pun diwarnai dengan berbagai kontroversi dan juga sebuah konflik panas, seperti salah satunya dugaan perselingkuhan hingga tindakan KDRT yang dilakukan oleh Bilar kepada Lesti. Meski sempat menghebohkan publik dan berujung kekecewaan banyak orang, nyatanya netizen harus bisa berlapang dada menerima kenyataan bahwa pasangan ini akhirnya memilih untuk bersatu kembali. Hingga dikabarkan sudah memutuskan untuk tinggal dalam satu atap lagi. Lantas, seperti apakah psikolog hingga pakar mikroekspresi melihat kejiwaan seorang Rizky Bilar saat mengungkapkan tentang kehilafannya sebagai suami dan juga menantu untuk Lesti dan keluarganya? Dan apa sajakah dampak yang akan terjadi pada perkembangan buah hati mereka dari segala rentetan peristiwa yang mereka berdua lakukan? Benarkah salah satu faktor yang mempengaruhi Lesti memaafkan tindak KDRT yang ia rasakan adalah masalah bisnis? Ya mungkin dari saya, yang pertama saya dari hati saya yang paling dalam saya ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Namun terima kasih juga kepada istri saya karena masih mau menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah, menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, terus belajar untuk menjadi ayah yang baik buat anak saya, suami yang baik buat istri saya. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan mohon maaf juga, mohon maaf sebesar-besar kepada pihak keluarga istri, ayah mertua saya, ibu mertua saya, karena saya hampir gagal mengemban amanah yang mereka berikan. Namun saya ingin meyakinkan mereka lagi bahwa saya insya Allah mereka tidak gagal memilih saya sebagai menantunya, tidak gagal memilih saya untuk memberikan tanggung jawab yang besar untuk menjadi istri saya. Dan buat saya ekspresi Bilar yang ketika dia sedang press conference setelah selesai semuanya ceritanya nih, model rekonsiliasi di sini ada Lesti gitu ya. Nomor satu, banyak ekspresinya Bilar itu adalah ekspresi takut. Jadi dia selama proses tersebut dia mengencang sini, matanya terlihat lebih apa ya, nggak fokus gitu. Ya, kalau misalnya kita lihat dulu itu apa namanya, pupil mata itu dilated, kecil gitu. Yang terjadi adalah ketika dia minta maaf gitu, saya tetap belum melihat bahwa itu adalah permintaan maaf yang tulus. Kenapa? Dia nyebutin lagi, dia minta maaf pada siapanya, pada Lesti, pada keluarga, dia sebutin lengkap, tapi dia belum nyebutin satu apa kesalahan dia gitu loh. Artinya apa? Orang ini belum mau ngaku bahwa dia terbuka, dia salah apa. Orang minta maaf yang tulus adalah nggak mikirin citra, mau kalau benar-benar kata Lesti ya waktu itu ya, bahwa Bilar diboykot segala macam, ya udah kan orang punya hak masing-masing, kan kayak ikhlas. Tapi aslinya enggak, Ketika dia ngomong nggak pakai kata-kata, nggak cerita kata-katanya apa, artinya dia masih khawatir, ragu-ragu, jangan-jangan nanti masih diboykot terus nih kalau disebutin ini, jangan-jangan nanti jejak digitalnya segala macam. Nggak usah, dia nggak ngaku aja jejak digitalnya ada, bos. Ya kalau saya ngelihatnya masih tegang, masih terlihat bahwa walaupun yang diucapkan itu, tetapi di matanya masih ada kegamangan juga tentang apa yang, karena gini, kita kan nggak pernah tahu nanti ke depannya itu akan apa yang terjadi dalam rumah tangganya mereka. Tapi biasanya memang KDRT itu nggak bisa dibilang kayak udah selesai ya, kita stop di sini ya, kita nggak KDRT lagi. Nggak sulit, karena ada faktor internal dan eksternal. Internal tuh apa? Dari sisi kepribadiannya, dari sisi apa namanya yang dibawa dari dia udah dari awalnya memang orangnya misalnya agak mudah sekali marah, sumbu pendek dan sebagainya. Nah eksternalnya adalah mungkin saja kita lihat bahwa ada pemicu sedikit bisa apa ya namanya heboh. Misalnya saya udah bilang nih saya nggak mau nih mukul-mukul lagi gini,
Tiba-tiba di tengah jalan saya dihadapkan disalib sama orang, tiba-tiba naik. Bisa saja. Makanya sebaiknya harus mendapatkan treatment dulu supaya orang yang tadinya gampang sekali meledak-ledak, tidak bisa mengontrol emosinya, bisa belajar bagaimana caranya mengontrol emosi. Dan yang berikutnya, kalau saya ngelihatnya yang orang yang menjadi korban harus belajar juga gimana caranya bisa kembali nanti tidak merasa deg-degan, cemas. Kalau saya ngomong ini kira-kira salah nggak? Karena harusnya nggak boleh begitu. Kalau suami istri boleh komunikasi apa aja, bisa mengutarakan apa aja dengan cara yang baik. Tapi kalau kita nggak nyaman karena kita takut nanti dia tiba-tiba marah dan sebagainya, artinya kan tidak oke keluarga yang seperti ini. Jadi mungkin juga yang perempuan punya pandangan ke depannya, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita bilang bahwa ya kita percaya sama yang dikatakan demi anak ini dan sebagainya, oke lah. Tetapi sebetulnya alasan mendasarnya apa kita juga nggak tahu. Karena kalau alasan mendasarnya anak itu kalau nanti orang tuanya bersatu tetapi dengan situasi yang mencekam juga, masih tidak nyaman dan sebagainya, berdampak pada pola asuh dan pendekatan kepada anak. Anak itu peka sekali. Dia akan melihat apakah orang di lingkungannya, di keluarganya itu, kedua orang tuanya memiliki sesuatu yang cukup memberikan dia kenyamanan. Kalau tidak, misalnya seorang ibu yang deg-degan itu biasanya kemudian nanti terhadap anaknya bisa jadi sensitif, bisa jadi kemudian sering nangis dan sebagainya. Itu pun tidak akan bagus untuk perkembangan dan pertumbuhan anaknya. Jadi sebetulnya kalau atas nama anak, maka kita harus betul-betul memprioritaskan anak. Orang ini juga belum dalam keadaan stabil, di mana dia kemarin sudah sempat terpojok dan sebagainya. Merasa lega, iya, karena sudah tidak kemudian dipenjarakan. Tetapi bahwa ada lagi hukuman sosial yang begitu besar, itu akan berdampak. Sekarang lagi, yang perempuan atau yang jadi korban, itu juga mendapatkan hukuman sosial, dihujat juga kan. Jadi sebuah situasi ini buat mereka tidak nyaman. Nggak mungkin orang yang tidak nyaman dalam situasi kehidupan sehari-hari akan kemudian nyaman dalam kehidupan berkeluarga. Makanya itu satu-satu benang kusutnya harus diurai supaya mendapatkan kejelasan apa sebetulnya yang mereka inginkan. Karena kalau misalnya orang bersatu itu kan bisa penyebabnya macam-macam, bisa anak, bisa masih cinta, bucin itu yang dikatakan, bisa masih juga karena orang tua menyuruh untuk kemudian bersatu lagi, atau bisa juga karena urusannya bisnis. Ini kan tergantung yang mana yang lebih besar prioritasnya. Jadi akibatnya mengorbankan banyak hal mungkin untuk kepentingan hal yang diprioritaskan itu. Terlepas dari analisa para pakar tentang ekspresi yang ditampilkan Lesti dan Bilar saat bersama meminta maaf dan memutuskan untuk mesra kembali, misteri keberadaan ayah Lesti yang tidak hadir saat agenda perdamaian itu rupanya kini menjadi sorotan hingga pertanyaan dari sejumlah netizen yang terus mengawasi gerak-gerik akan kegaduhan ini. Ya, sebagaimana yang semua orang tahu, sosok Endang Mulyana atau yang akrab disapa Ayah Kejora itu nyata-nyatanya selalu terlihat ada untuk Lesti dalam situasi apapun, baik suka maupun duka. Namun pada saat agenda perdamaian kemarin malah justru menghilang, seolah melepaskan Lesti dengan keputusan yang ia ambil. Apa yang sebenarnya terjadi pada ayah Lesti? Benarkah Ayah Kejora belum bisa menerima seutuhnya permintaan maaf dari menantunya itu? Dan seperti apa pula psikolog melihat kecemasan Ayah Kejora tentang keputusan yang diambil sang putri tercintanya itu? Sampai sejauh ini pada saat kita datang malam hari ini, saya sebelumnya juga sudah menghubungi Ayah Kejora dan saya menyampaikan bahwa bila mana Ayah bisa hadir, kami berharap hadir. Tapi karena beliau lagi ada kegiatan di luar kota, kalau nggak salah tuh mengantarkan adiknya ke pesantren. Jadi beliau sudah mempercayakan kepada kami selaku tim kuasa hukum Dede, di mana memang dari awal pada saat pencabutan dan perdamaian beliau juga hadir dan ada di sini juga mendampingi Dede Lesti.
Dan yang pasti tadi sudah mempercayakan kepada kami untuk menjalani proses mediasi yang ada di atas tadi bersama pihak kepolisian. Intinya dari beliau sama seperti pada saat hari Jumat lalu bahwa sudah mengikuti kemauan dari pihak keluarga dan juga dari Dede bahwa pencabutan dan perdamaian sudah disepakati kedua belah pihak. Saya sebagai manusia biasa, ya proses salah apapun bisa luaskan hati. Insya Allah keluarga saya, bapak saya dan ibu saya sangat begitu memaafkan perbuatan suami saya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Saya nggak tahu alasannya karena itu harus ditanya sama ayahnya, tetapi bahwa seorang ayah atau orang tua itu begitu sayangnya sama anak pasti akan kemudian timbul kecemasan. Apakah apa yang diambil tingkah laku atau tanggung jawabnya atau keputusan yang diambil anaknya itu sebenarnya sesuatu yang terbaik untuk anaknya, karena mungkin di dunianya ayah atau ibunya kan nggak memikirkan tentang bisnis, tentang ini, prioritas pemikirannya berbeda. Nah, anak punya pemikiran yang berbeda, sehingga kalau ibaratnya yakin nggak ya anak saya ini mengambil keputusan yang terbaik, pasti ada keraguan, kecemasan dan sebagainya. Dan ini mungkin juga kan karena sayangnya, maka yang bersangkutan mungkin pada saat mereka sudah itu lebih baik daripada mukanya nanti dianalisa oleh media, ini mukanya gini naik ke itunya ke sini, berdampak kepada nanti dia kemudian dapat hujatan juga gitu. Jadi mungkin diambil aman yang lebih baik gak pergi. Tapi alasan sebenarnya mungkin harus ditanyakan kepada ayahnya ini. Ini sama dengan tanda petik buat saya pembodohan publik, bahwa orang yang mengalami siklus kekerasan, pelaku, perpetrator, sama victim, korban, itu bisa ditaruh satu tempat lagi dalam waktu sangat cepat tanpa ada sebuah tindakan yang berhubungan dengan benerin secara psikologis gitu loh. Ini buat saya, ini cuma mikirin kepentingan mereka doang, udah titik gitu ya. Dan apakah ini di arrange? Saya nggak tahu kata-kata Leslie di arrange sama waktu bilang ini musibah. Itu bukan musibah. Saya pribadi kalau kita secara bicara linguistik keberatan bahwa itu disebut musibah. Musibah itu harus kita bantu, kena musibah kita hibur. Kesalahan nggak harusnya masuk penjara gitu loh. Ini malah saya bisa ngebaca bahwa ini acara ini adalah publicity stunt namanya. Untuk kepentingan apa? Publisitas. Wah udah baikan, kan gitu. Dalam acuan sebenarnya kalau mau bilang udah baikan beneran, harus ada jeda waktu yang cukup panjang. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Karena yang namanya dalam kekerasan dalam rumah tangga itu ada siklus kekerasan namanya. Ya, yang harus menjawab ini, yang memberikan informasi ini ada teman-teman kita yang kompeten di bidang psikologi, ya, psikolog, psikiater, konselor pernikahan dan lain sebagainya. Termasuk konsultan untuk anger management gitu. Tapi ini kan enggak, tiba-tiba hari ini ditahan, hari ini cabut laporan, hari ini datang ini, hari ini langsung cepet bener. Ini sih drama untuk konsumsi publik dan kemudian ujung-ujungnya apa? Kantong mereka juga.